Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya? Ketemu lagi sama saya Cak Iin Munet. Hari ini kita bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol dengan para pakar yang ada di UNED. Kita sekarang ada di lantai 3 gedung auditorium baru Universitas Jember. Kawan-kawan, kesehatan adalah kekayaan yang sangat luar biasa, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan apa saja. Juga bagi mahasiswa bisa berprestasi, bisa kuliah, bisa praktikum kalau sehat. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan para pakar kesehatan kita dan salah satu mahasiswi kita. Saya sapa dulu. Yang pertama adalah Pak Dr. Chandra Bumi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, Ibu Dr. Ulfa Elvia, Magister Kesehatan, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Bu Ulfa ini selain dosen di Fakultas Kesehatan, kedokteran, juga ketua UMC, Universitas Jember Medical Center, atau kalau saya lebih senang menyebutnya acara lama Poliklinik Universitas Jember, yang melayani mahasiswa, dosen, juga masyarakat sekitar di kampus Universitas Jember. Dan yang ketiga, tamu kita adalah Mbak Brunya Jasmine. Mbak Brunya ini adalah duta kampus, ya, baru saja terpilih di bulan November kemarin pada saat peringatan Dies Natalis ke-57 Universitas Jember. Nah, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Brunya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak. Oke, Mbak Brunya ini dari fakultas? Saya dari Fakultas Teknik. Oke, jurusannya? Teknik Elektro. Oke, teknik elektro. Aslinya dari? Asal Surabaya. Oke, Kota Pahlawan. Siap. Oke, Sobat UNED, di waktu-waktu tertentu kita mendengar ada penyakit yang banyak menyerang mahasiswa. Sehingga kemudian banyak sekali mahasiswa kita yang kemudian harus berobat dan sebagainya. Dan ada yang salah satu yang menarik juga, ini saya catat dari kompas.com. Sebetulnya ini berita yang sudah agak lama. Jadi ada sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang menyediakan sarapan untuk mahasiswanya yang akan melakukan ujian akhir semester. Kenapa? Karena ternyata pada saat ujian akhir itu banyak kejadian mahasiswa yang pingsan, mahasiswa yang sakit dan sebagainya. Sebetulnya sepele sekali karena mereka ternyata mungkin SKS, sistem kebut semalam, belajar malam-malam, paginya segera ujian, lupa nggak sarapan, akhirnya pingsan. Nah, saya ke Bu Ulfa dulu, Bu. Berdasarkan pengalaman selama bertugas di UMC itu sebetulnya penyakit apa, Bu, yang paling banyak diderita oleh mahasiswa kita? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini pertanyaan yang cukup menarik kalau kita bicara penyakit apa saja yang sering dialami oleh mahasiswa datang berobat ke UMC. Selama saya menjabat sebagai kepala UMC sejak tahun 2017, memang ada bulan-bulan tertentu di mana terjadi lonjakan mahasiswa datang untuk berobat, begitu. Di antaranya tadi menjelang akhir semester, musim-musim ujian, begitu ya, stres. Nah, biasanya sakit perut lah, yang pusing lah, itu banyak sekali begitu ya, dan datang minta untuk keterangan sehat biasanya begitu. Kemudian yang kedua, pada musim-musim tertentu itu sering kita menemukan tren ada penyakit-penyakit yang memang muncul pada bulan-bulan tertentu begitu. Biasanya pada bulan yang musim penghujan begitu ya. Ya seperti ini kita harus waspadai begitu. Itu ada tren yang cenderung memang ada penyakit yang banyak dialami oleh mahasiswa, seperti misalnya dia keluhannya sakit perut begitu ya, diare begitu. Kemudian bahkan lebih jauh lagi sering mereka mengeluh susah untuk makan, jadi lemes, dan setelah kita periksa, kita amatin begitu ya, ternyata mereka mengalami yang namanya hepatitis begitu itu ya. Dan itu penularannya biasanya dari makanan, sehingga pada bulan-bulan tertentu itu menjadi sangat rawan begitu memang. Kemudian apa Bu yang biasanya
sarankan atau diberikan oleh UMC, teman-teman di UMC untuk penyakit-penyakit yang seperti ini, Bu. Dan yang kemudian tadi disebutkan mungkin stres ya mau ujian, kira-kira apa, Bu, yang biasanya disampaikan kepada mereka? Ya, biasanya kalau terkait dengan keluhan seperti sakit perut ya, sakit perut, ulu hati gitu, biasanya kemudian kita dalam bahasa kedokternya kita diagnosis sebagai penyakit lambung gitu ya, penyakit mah. Nah, biasanya kita melakukan edukasi kepada adik-adik bahwa tadi mengisi perut itu menjadi sangat penting gitu. Jangan sampai melebihi dari jam-jam makannya, karena memang tubuh itu kan mempunyai siklus ya. Jadi diusahakan makan secara teratur begitu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak sempat makan yang besar, paling tidak kita isi ganjil perut kita itu keharusan. Mungkin nanti Pak Chandra akan menambahkan gitu ya. Jadi itu tujuannya apa? Untuk menetralisir asam lambung, karena memang ada irama sirkadian di dalam tubuh kita yang lambung itu memang dikeluarkan pada jam-jam tertentu begitu. Nah, kalau pada jam itu tidak bisa dinetralisir dengan makanan, nah itu yang kemudian akan merusak tadi lapisan dari saluran pencernaan kita seperti lambung, yang kemudian itu akan terasa sakit. Nah, pada orang yang stres, pada orang yang misalnya jadi tambah, karena kalau memang orang stres itu kan ada hormon katekolamin yang memang merangsang dikeluarkannya ini zat-zat tertentu dalam tubuh. Nah, kalau ujian itu menurut kita saya stresor ya begitu. Nah, kalau itu tidak diimbangi dengan itu yang sering menyebabkan adik-adik akhirnya datang tadi kondisinya sakit lambung. Oke. Untuk Sobat UNED perlu diperhatikan ya tadi, karena minggu ini kalau nggak salah minggu tenang ini dan akan ujian ini. Oke, saya pindah ke Pak Chandra. Sebelum ngobrol lebih lanjut, kami di Humas itu sering ditanya, Pak, bedanya kedokteran sama kesehatan masyarakat apa, Mas, gitu. Nah, kira-kira sebetulnya secara garis besar teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini belajar apa sih, Pak? Gitu. Sebelum saya jelaskan apa itu kesehatan masyarakat, saya ingin menjelaskan sejarahnya. Oke. Kenapa kok bisa ada kesehatan masyarakat? Nah, Jadi awalnya itu kan di kedokteran, ya itu belum ada kesehatan masyarakat ya. Di kedokteran itu kita diajari tiga, yaitu kedokteran dasar, kedokteran klinis, dan kedokteran komunitas. Nah, pada saat itu dokter lulus ini hanya prioritasnya ke klinis dan dasar. Nah, yang komunitas ini tidak ada yang pegang. Akhirnya ada ide untuk membentuk kesehatan masyarakat itu. Makanya ada beberapa universitas yang sampai saat ini tidak mau membentuk kesehatan masyarakat, karena dianggap kesehatan masyarakat itu sebagai kedokteran dan dia S2 sebenarnya. S2. Kayak di UGM itu tidak ada kesehatan masyarakat, tapi S2-nya ada di UGM itu. Nah, jadi sebenarnya kesehatan masyarakat itu kita mempelajari kesehatan di komunitas, bukan per individu. Jadi bahasanya bukan diagnosis tapi assessment, penilaian. Itu. Jadi treatmentnya juga treatment masyarakat, bukan individu. kalau Pak Chandra sendiri di kesehatan masyarakat fokus di mana, Pak? Saya kebetulan di bagian epidemiologi. Oke, nah Oke. ini apa itu, Pak, epidemiologi? Jadi epidemiologi dari bahasa epi itu di sekitar, demo itu demos, jadi di sekitar masalah-masalah kesehatan masyarakat. Nah, kalau didefinisikan secara menyeluruh, jadi dia mempelajari gambaran atau deskripsi dari frekuensi dan distribusi dari penyakit. Jadi penyakit ini kebanyakan menyerang siapa, kemudian di mana distribusinya, dan faktor-faktor resiko yang menyebabkannya. Termasuk tadi misalnya hepatitis, apa sih faktor resikonya hepatitis di masyarakat? Misalnya masalah perilaku higien sanitasinya. Kemudian kalau mahasiswa itu kan kebiasaan makan di warung. Nah, saat hepatitis sebaiknya dibungkus saja, supaya tidak terkontaminasi dengan piringnya itu dan sendoknya. Saya tertarik, Pak, dengan lontaran data dari Bu Ulfa tadi, hepatitis, Bu ya. Memang beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami banyak mahasiswa kita yang kena hepatitis. Kemudian juga tidak hanya di Untas Jember, saya pikir di beberapa perguruan tinggi lain juga ada kejadian seperti ini. Nah, kemudian sebetulnya kalau tadi disampaikan ini ada kaitannya dengan kebiasaan, Pak ya. Nah, kalau Pak Chandra sendiri melihat sebetulnya bagaimana secara umum kebiasaan mahasiswa kita itu, sehingga kalau kemudian
berapa tahun lalu muncul kasus hepatitis ini yang menyerang mahasiswa kita. Kalau kita lihat kasus hepatitis muncul kan sekitar bulan-bulan Desember. Hari ini Iya, harusnya hari ini, tapi karena ini ada COVID ya. berkurang malah ya. Iya, jadi sebenarnya menguntungkan juga COVID itu. Jadi termasuk penyakit-penyakit akibat saluran pernafasan itu juga akan turun kayak TB. Kan pakai masker semuanya. Betul, jadi penyakit-penyakit tersebut akan ikut turun. Jadi sebenarnya hikmahnya dengan COVID ini ada juga sebenarnya. Jadi karena mahasiswa ini kalau kita lihat di perkampungan mahasiswa kan padat. Nah, padat itu dalam tanda petik kan kesannya kumuh. Ya. Nah, masalah higien sanitasi pasti akan jadi masalah di situ. Dan masalah selanjutnya adalah pembuangan sampah, sehingga banyak genangan-genangan air, sehingga nggak lancar airnya itu, dan itu kadang dipakai oleh para pedagang, mungkin pakai air sumur dan sebagainya, mungkin sudah tercemar. Jadi saya kemarin lihatnya itu memang di dekat aliran sungai itu kasus hepatitis itu banyak terjadi. Jadi yang jauh dari aliran sungai enggak gitu. Dan memang tiap tahun kayak saya pernah baca berita sejak tahun 2011 juga ada, 12 juga ada, Ya, berulang, 19 ada. Oke. Cuma 20 kemarin nggak ada kayaknya. Ya, Karena tertutup COVID itu. COVID ya. Iya. Jadi ini Mahasiswa ada- sudah liburan kan, pulang semua. Ya. Ada blessing in disguise ya, kata-kata. Iya. Jadi ada beberapa penyakit pasti turun lah dengan adanya COVID itu. Nah, Mbak Bunga, dengan penjelasan Pak Chandra, Bu Ulfa, pernah nggak mendengar tentang adanya penyakit-penyakit yang ya ada yang bilang khas mahasiswa, ada yang bilang tahunan menyerang mahasiswa? Sudah pernah? Kalau hepatitis udah pernah, tapi kalau di lingkungan saya itu biasanya yang umum itu mabuk, Oke, gitu. itu sih. Mbak Bunga kos di mana? Saya di Istana Tidar, Oh, di Ya. dekatnya Fakultas Teknik ya? daerah situ Daerah ya. situ. Kenapa kok kos di sana? Apa pertimbangan Anda pada saat memilih kos itu? Yang pertama lingkungannya. Oke. Di situ menurut saya seperti dijelaskan Bapak tadi, kan kesannya kumuh. Dari Istana Tidar ini nggak ada kesan kumuh gitu, tertata. Terus juga dari segi keamanan sih kalau saya. Oke. Kalau dalam satu kos ada berapa orang itu di Dalam satu kos alhamdulillah cuma 8 kamar. Oh, 8 kamar. Iya. Karena saya pernah suatu saat mengantar teman waktu di Jogja itu ada sebuah kos yang bentuknya U, Pak. 20 bawah, 20 atas, jadi 40, 120. Makanya ketika saya mengantar, Mas mau ketemu siapa di kamar nomor berapa gitu, kata penjaganya, saking banyaknya yang kos ini. Jadi satu karena teratur ya, tadi ya bersih. Kalau faktor harga jadi yang keberapa? Mungkin Kalau harga sih diperhitungkan juga, tapi menurut saya kan ada range harga yang normal, itu masih masuk normal sih. ada banyak nggak teman-teman di fakultas ini yang di daerah sana atau memang menyebar ke banyak? Kalau di Fakultas Teknik itu biasanya kosnya teman-teman di daerah Maastricht, di Maastricht. Gitu ya. Iya. Oke, Bu Ulfa, tadi disebutkan kalau yang kaitan dengan lambung ada tipes hepatitis atau mungkin demam berdarah gitu. Saya juga pernah dengar dulu herpes. Dan mungkin karena sering berganti pakaian dengan sesama atau bagaimana gitu. Nah, selain karena kebiasaan itu, kalau dari sisi yang bersangkutan sendiri itu apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, memang kerentanan seseorang terhadap penyakit itu kan sangat ditentukan dengan imunitas ya, imunitas atau tubuh seseorang. Secara alami tubuh kita itu kan memang ketika ada istilahnya infeksi atau ada sesuatu benda asing masuk dalam tubuh pasti akan merespon benda asing tersebut ya, kita punya pertahanan. Tetapi pertahanan ini kan juga ditentukan tadi kekuatannya itu adalah oleh faktor gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya untuk kita bisa bertahan terhadap segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, imun kita tuh harus kuat. Nah, imun yang kuat itu harus diberi asupan kan begitu. Jadi makan kita ya memang harus bergizi begitu ya, harus cukup, istirahat yang cukup. Nah itu yang mungkin harus dibiasakan dari adik-adik mahasiswa begitu. Jadi sejak sekarang kita membiasakan pola hidup yang sehat. Jadi kalau ujian jangan sistem SKS karena itu nggak sehat gitu loh. Karena ketika
ketika kita tidur itu sudah irama sirkadian tidurnya kita terganggu, itu saya yakin konsentrasinya mempengaruhi konsentrasi, dan kalau itu menjadi kebiasaan terus menerus, nah itu akan sangat berpengaruh, akan merubah semuanya sistem dalam tubuh kita, pasti dia akan mudah sakit itu. Kalau boleh tahu, apa pernah UMC menerima mereka yang katakanlah stres gitu Bu, menghadapi ujian? Ya, kita pernah menerima, bahkan mungkin sebelum sampai ujian ya, sampai ujian biasanya itu adik-adik yang ada suatu keterpaksaan begitu ya, biasanya gitu. Tapi kalau yang memang itu pilihannya gitu, jarang sekali sih gitu. Biasanya di awal-awal ada satu kasus yang sampai dia memang sudah punya bakat stres, depresi begitu. Nah, begitu dia masuk ke salah satu fakultas yang bukan pilihan dia, tidak kerasan ya, terjadilah itu, muncullah gejala itu gitu loh. Oke, bagi Sobat UNED, Desember ini sesuai dengan informasi dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, proses pendaftaran SNMPTN Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri sudah dimulai. Terutama bagi kalian yang duduk di kelas 12 saat ini di SMA, SMK ataupun MA, sudah mulai berkonsultasilah dengan para guru BK Anda, kemudian sudah memikirkan mau masuk mana, program studinya apa, dan perguruan tingginya di mana. Karena kalau nanti Anda salah, nah nanti seperti yang disampaikan Bu Ulfa tadi, bisa stres. Dan kalau itu yang terjadi, Anda rugi waktu, orang tua juga rugi biaya dan sebagainya. Pak Chandra, ini masa seseorang menjadi mahasiswa itu kan sebuah peralihan Pak ya, dari mungkin yang awalnya selalu diawasi oleh orang tua, kemudian katakanlah diterima di Jember, harus kos, harus hidup mandiri, kemudian kadang-kadang juga euforia ya, istilahnya kalau dulu jam sekian sudah harus pulang, sekarang mau main sampai jam berapapun tidak ada yang melarang. Sebetulnya apa Pak yang harusnya disiapkan oleh adik-adik ini nanti ketika masuk ke perguruan tinggi, tidak hanya psikis tapi juga kebiasaan-kebiasaan, atau harus melakukan apa ketika sudah di perguruan tinggi ini Pak, untuk sebagai persiapan? Jadi sebenarnya persiapan itu harusnya sebelum masuk. Iya, sejak di keluarga. Iya. Saya ada pernah ada kasus menarik ini ya. Jadi dia anak Jember, kuliah di Bandung. Kemudian langsung sakit. Orang tuanya kan heran, anak ini karate dan sebagainya kan, fisiknya kuat, kenapa kok nyampe di Bandung sakit, pulang sehat lagi. Sudah berobat di Bandung ya nggak sembuh-sembuh. Nah ini berarti ada sesuatu ini kan, saya tanya. Ini ibu putri itu ya, putrinya berapa? Ya satu ini. Nah itu tidurnya masih kelon dulu ya biasa. Sama ibunya Pak ya? Iya, sama kedua orang tua itu masih kelon itu bayangkan. Jadi memang ada faktor di situ. Jadi memang kalau ingin mempersiapkan itu sejak dari awal, dari keluarga ya. Kalau toh seandainya itu terjadi ya, misalnya sampai mahasiswa mungkin nggak disiapkan nih, mahasiswa kan kaget ya karena nggak tahu dan sebagainya. Di mahasiswa ini kan prinsipnya kalau kita hidup di mahasiswa, jangan sendiri. Kita harus punya teman atau rekan. Supaya ada tempat berbagi. Saya juga pernah mengalami kejadian lucu juga. Ada mahasiswa digotong dari kosan ya, dibawa ke UMC itu. saya lihat ternyata kelaparan, Pak. Belum makan. Saya lihat itu ada itu. Jadi temannya saya suruh berikan sih makan. Perempuan, iya, pingsan itu. Nah itu kan berarti tanda mahasiswa kurang kreatif ya. Saya tuh, nah itu makanya kalau saran saya ya untuk kalau jadi mahasiswa memang awal-awal ini kan merasa diterima itu kan senang ya. Iya, euforia. Iya, biasanya kalau didekati cowok juga masih menolak maksudnya. Karena masih milih-milih. Nah, itu euforianya berlebihan, nah sebaiknya jangan. Kita hanya bersyukur sewajarnya, kemudian carilah teman. Ya, yang penting satu aja nggak apa-apa, yang penting ada teman. Jangan sendirian, itu berbahaya. Jadi seperti itu.